Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan akan merepresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang agama Katolik. Kekuatan sosial, politik, ekonomi di dunia. Di saat gereja Eropa masih memiliki kekuatan, Paus membaginya kepada Spanyol dan Portugal. Sebelah timur dikuasai oleh Portugal dan sebelah barat dikuasai oleh Spanyol. Masing-masing dari wilayah tersebut membentuk gereja barat dan gereja timur. Keduanya saling bersaing dan kemudian menjadikan keduanya menjadi renggang. Faktor politik yang menjadikan perpisahan di antara kedua gereja antara lain: 1. Pecahnya Kekaisaran Romawi menjadi 2, yaitu Romawi Timur dan Romawi Barat. 2. Runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, sehingga Gereja Roma menyatukan kekuasaan politik dengan agama. 3. Keinginan Gereja Katolik Roma untuk menjadi pemimpin gereja yang diakui oleh seluruh dunia. Faktor penyebab perpisahan kedua gereja tersebut antara lain: 1. Adanya perubahan bunyi kredo yang dilakukan Roma dan tidak dapat diganggu-gugat. 2. Perbedaan pendapat dari kedua gereja mengenai asal dari Roh Kudus. 3. Perbedaan perkataan antara kedua gereja mengenai keutamaan Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Yang keempat, perbedaan tabiat dari Yesus Kristus dari kedua gereja. Kekuatan sosial, politik, ekonomi di Indonesia. Maluku merupakan tempat awal Katolik sampai ke Indonesia, yang dipimpin oleh Francis Xaverius tahun 1546 sampai 1547. Tujuan awal mereka untuk berdagang dan menyebarkan kepercayaan mereka. Ketika VOC datang membawa agama Protestan dan berusaha memprotes penduduk di kepulauan itu, mereka juga memonopoli agama dengan menguasai gereja-gereja Katolik yang ditinggalkan oleh Portugis Spanyol. Mengingat karena adanya dorongan kuat oleh Protestan di Eropa terhadap umat Katolik, sehingga dampak permusuhan Protestan Katolik telah mencapai di kepulauan. Saat setelah jatuhnya VOC, pemerintahan kolonial mulai diterapkan yang memiliki dampak dan pengaruh yang luar biasa pada perkembangan agama Katolik di Indonesia, dibarengi dengan munculnya semangat kebangkitan Katolik Indonesia. Seiring dengan kebangkitan Gerakan Indonesia, yaitu organisasi dalam mencapai Indonesia Merdeka, kemudian muncullah yang namanya Ignatius Kasimo sebagai pemimpin Katolik nasional terkemuka, serta anggota Serikat Politik Katolik Indonesia. Tampaknya telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dia juga Baik, untuk selanjutnya yaitu kekuatan sosial, ekonomi, dan politik di Kabupaten Banyumas. Katolik datang di Kabupaten Banyumas pada tahun 1927 melalui para misionaris Hati Kudus atau MSK dan mulai menetap di Purwokerto. Prefektur Apostolik atau tempat pelayanan gereja didirikan ketika umat Katolik di Banyumas mencapai 4.000 orang dan dibangun pada tahun 25 April 1932. Kemudian mulai berkembang sampai akhirnya pada tahun 2005, menurut statistik umat Katolik di Keuskupan Purwokerto telah mencapai 76.700 yang tersebar di 21 paroki. Kaitannya dengan sosial umat di statis Santo Lukas Sokaraja tidak hanya terlibat dalam kegiatan gerejani, baik dalam lingkup paroki, stasti maupun lingkungan, melainkan kegiatan umat juga diwujudkan dalam kebersamaan dan keterlibatan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan Katolik dan sosial kemasyarakatan. Kebersamaan yang terjadi diharapkan tidak hanya sebatas dengan umat dan yang menghargai satu sama lain. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat Katolik diantaranya aksi sosial,
keterlibatan dalam kepengurusan RT, terlibat dalam pesta kemerdekaan RI, dan donor darah. Untuk selanjutnya, relasi agama Islam dan Katolik di dunia. Paus Fransiskus menghimbau semua umat Katolik agar memperkuat hubungan dengan kaum muslimin. Hal itu disampaikan dalam kesempatan audiensi dengan 36 uskup agung Indonesia yang mengadakan kunjungan ke Adlimina, Vatikan pada 16 Juni 2019. Relasi Islam Katolik ini dilakukan dengan membawa dokumen Abu Dhabi hingga ke dasar-dasarnya. Dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Dokumen ini ditandatangani pada Februari oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar, Ahmed At-Tayyib, dalam konferensi Abu Dhabi. Imam asal Indonesia yang bekerja di Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Umat Beragama, Pastor Markus Solo Kawuto, mengatakan bahwa yang memperbanyak penyebar luasan dan membaca bersama dokumen ini baik di tingkat atas, menengah hingga ke sekolah-sekolah. Diharapkan menjelaskan bagian-bagian yang dianggap rancu dan mudah disalahpahami. Pelajaran agama-agama di sekolah bisa disisipi dari dokumen ini sehingga bisa menjadi bahan pengajaran dan penyebaran pesan-pesan menyangkut toleransi, persahabatan, persaudaraan, lintas agama, kerukunan, dan perdamaian. Dokumen ini bermula dengan tujuan untuk mempererat tali dan ikatan persaudaraan antara umat Islam dan umat Katolik, sehingga memudahkan kerjasama keduanya untuk mewujudkan masyarakat yang aman, nyaman, damai, dan tentram. Dan juga untuk menyadarkan semua umat, Muslim dan Katolik, agar mengakui dan menjamin bersama hak-hak asasi setiap manusia sebagai pemeluk agama maupun. Oke, poin selanjutnya yaitu relasi agama Islam dan Katolik di Indonesia. Keberagaman bukanlah hal yang aneh lagi jika kita hidup di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang isinya adalah keberagaman, baik dari segi suku, budaya, bahasa, dan agama, di mana semua keberagaman itu ditampung dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila yang sebagai dasar negara. Dan keberagaman itu disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, keberagaman merupakan suatu fitrah setiap manusia yang hidup di bumi. Beberapa contoh relasi antar umat beragama di Indonesia. Ya, salah satunya relasi antara Katolik dengan Islam. Yang pertama yaitu hubungan dalam ekonomi atau pekerjaan. Dalam hubungan kerjasama, tidak mengharuskan kerjasama hanya dengan kelompoknya sendiri atau dengan hanya agamanya sendiri. Selanjutnya, hubungan bidang pendidikan. Setiap insan memiliki hak pendidikan yang sama dengan tidak membeda-bedakan agama. Terus yang ketiga, hubungan dalam sosial itu saling membantu dan gotong royong tanpa memperhatikan yang dibantu sekeyakinan atau tidak. Selanjutnya, hubungan dalam peribadatan. Setiap individu mendapatkan kedudukan yang sama, kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu relasi agama Islam dan Katolik di Banyumas. Bukan tepatnya di Banyumas tapi di Berlimas Cakep. Toleransi antara umat beragama merupakan suatu sikap yang harus dimiliki bagi warga Indonesia, khususnya di Berlimas Cakep. Karena walaupun mayoritas Islam, tapi tidak semua masyarakatnya beragama Islam. Ada juga yang Katolik. Oleh karena itu, walaupun Islam menjadi mayoritas sebagai makhluk sosial, kita juga perlu melakukan relasi dengan agama lain. Beberapa contoh relasi Islam dan Katolik di Berlimas Cakep. A. Bidang sosial. Pada tahun 1979, Gereja Santa Teresia Liseok Majenang mengadakan bakti sosial dengan cara membangun sumur dan kamar mandi umum bagi warga sekitar gereja.
Sumur dan kamar mandi ini bertempat di sebuah mata air kecil yang pada awalnya digunakan warga secara bergantian untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dalam pembangunan ini itu tidak hanya masyarakat Katolik saja, tetapi masyarakat Islam juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan sumur itu karena mereka sama-sama dalam lingkungan yang sama-sama berkebutuhan air. Selanjutnya, bidang pendidikan. Pada tahun 1981, Kongregasi Oblat Maria I Melakuta atau OMI membangun sekolah SMP Yosudarso di Majenang. Meski sekolah ini sekolah Katolik, namun itu dalam siswa-siswi di sekolah ini itu tidak hanya siswa Katolik saja, tetapi beragama Islam itu sebanyak 60%. Nah, 60% itu Islam, yang 60%. Masyarakat sekitar baik muslim maupun non-muslim mempercayakan putra-putrinya di SMP Yosudarso. Karena sekolah ini dikenal dengan SPP yang murah. Setelah itu berlangsung cukup lama, gereja ini pun juga membantu SMK dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu di bidang kesehatan. Relasi Islam di bidang dan Katolik di bidang kesehatan. Selain membangun fasilitas pendidikan, gereja tadi itu umat Katolik juga membangun Balai Pengobatan Yosudarso. Klinik tersebut didirikan pada tahun 1984 dengan besar pasien BP Yosudarso dari kalangan yang tidak mampu yang tinggal di pedesaan seperti desa Sadahayu. Nah, pasiennya itu tidak hanya orang Katolik saja, masyarakat Katolik saja, tapi masyarakat Islam juga percaya. Karena dengan biayanya yang murah, masyarakat Islam juga lebih suka kesini. Selain biayanya yang murah, fasilitas di Balai Pengobatan ini juga dapat dipercaya. Masyarakat fasilitasnya baik. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai aliran agama Katolik. Agama Kristen Katolik atau yang biasa dikenal dengan istilah agama Katolik merupakan aliran dari agama Kristen. Aliran agama Katolik hanya dipimpin oleh satu orang paus yang berpusat dan berkedudukan di Kota Vatikan yang terletak di Roma, Italia. Aliran agama Katolik hanya ada satu di dunia. Aliran tersebut biasa disebut aliran Gereja Katolik. Pemuka aliran agama Katolik tidak menikah dan menghabiskan waktunya untuk beribadah dan melayani Tuhan serta melayani sesamanya. Aliran agama Katolik biasanya sebelum beraktivitas selalu berdoa dan melakukan gerakan seperti salib dari kepala kemudian ke bahu kanan kiri. Kemudian sebagai agama Katolik yang hanya memiliki satu aliran agama di dunia, menjadikan pemeluk agama Katolik dapat memasuki gereja-gereja Katolik dimanapun di penjuru dunia ini. Jadi dapat masuk kemanapun, baik gereja di Indonesia maupun gereja yang ada di luar negeri. Aliran gereja Katolik ini memiliki 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Alkitab agama Katolik lebih banyak karena di dalamnya terdapat tambahan 7 kitab Deuterokanonika. Di antaranya itu ada Tobit, ada Yudit, 1 Makabe, 2 Makabe, Kebijaksanaan, Sirah, dan Baruh. Serta ada tambahan Ester dan Daniel. Jadi kitab agama Katolik itu lebih banyak daripada kitab agama Kristen Protestan. Saat ini gereja Katolik yang ada tidak hanya di Roma, melainkan gereja Katolik adalah Persekutuan Satu Katolik Roma dan 22 Katolik Timur. Paus di Roma tetap agama Kristen Protestan.
Saat ini gereja Katolik yang ada tidak hanya di Roma, melainkan gereja Katolik adalah persekutuan satu Katolik Roma dan 22 Katolik Timur. Paus di Roma tetap menjadi pimpinan umat dalam persekutuan ini. Sebanyak 23 gereja, masing-masing adalah gereja partikular yang otonom dan mandiri. Sekian dari saya, terima kasih.